Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Sampah sesuai dengan Konun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2020 tentang retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Alivia dari Pengelola Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang. Coach saya adalah Dr. Andes Bujang Saifar MPD dan mentor saya adalah Rita Asmalia Lubis SP MSc MGT. Latar belakang. Sejak tahun 2021 sampai 2022, angka pendapatan retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang semakin menurun. Tercatat pada laporan realisasi anggaran angka retribusi sampah tahun 2021 sebesar 200-an juta dengan target 400 juta. Sedangkan pada tahun 2022 angka retribusi berada pada angka 160-an juta dengan anggaran 392 juta. Ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan realisasi sebesar 16,63%. Hal ini bisa terjadi karena terdapat permasalahan dalam pengelolaan retribusi yang dilakukan oleh petugas yang tidak tertib setoran dan kurangnya kesadaran dan pengetahuan pembayar. Tujuan presentasi saya adalah mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta membantu perbaikan pengelolaan retribusi sesuai Konun di Kabupaten Aceh Tamiang dengan mengaktualisasi nilai peran dan kedudukan ASN melalui manajemen ASN dan Smart ASN. Manfaat presentasi yang akan saya lakukan ini adalah rancangan aktualisasi ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengelolaan retribusi sesuai Konun serta mengaplikasikan tindakan berakhlak dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN yang profesional dan berintegritas melalui manajemen ASN dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Profil organisasi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Konun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang melaksanakan urusan wajib pemerintah di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang terletak pada Jalan Insinyur Haji Juanda, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Selanjutnya, struktur organisasi. Pada saat ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang adalah Bapak Surya Lutfi SSTP. Selanjutnya, tugas pokok pengelola keuangan. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Yang kedua, melakukan penyusunan rencana kegiatan anggaran keuangan yang bersumber dari APBK, APBN, dan sumber lainnya sesuai dengan kebutuhan unit kerja dalam rangka tersedianya dokumen rencana kegiatan anggaran instansi. Ketiga, melakukan penyusunan laporan keuangan instansi sesuai ketentuan dalam kelancaran pelaksanaan tugas. Keempat, melakukan evaluasi sesuai dengan prosedur sebagai bahan penyusunan program berikutnya. Yang kelima, melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. Keenam, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan. Identifikasi isu. Saya memilih isu yang pertama adalah sistem pengelolaan dokumen tahun berjalan belum tertata rapi. Pada saat ini, dokumen-dokumen seperti amprahan masih ditata di atas meja pegawai. Sedangkan seharusnya dokumen amprahan disusun pada lemari yang sudah disediakan. Yang kedua adalah belum optimalnya pengelolaan retribusi sampah sesuai dengan Konun Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2020 tentang retribusi pelayanan kebersihan persampahan. Pada saat ini yang terjadi adalah masyarakat masih belum mengetahui tentang aturan retribusi ini, sehingga masyarakat masih membayar retribusi yang tidak diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup ke petugas-petugas yang mengutip sampah, tidak membayarkannya langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup. Yang ketiga adalah belum optimalnya database persediaan barang yang belum dibelanjakan.
Pada kondisi saat ini, database persediaan barang masih dicatat secara manual di buku. Belum ada database yang tersedia. Selanjutnya, untuk menganalisis apakah isu-isu ini sesuai dengan kelayakan, maka dipakailah teknik tapisan isu APKL. Dan selanjutnya, untuk mengetahui isu-isu yang sangat urgent, seasonal dan growth, itu kita memakai teknik tapisan isu USG. Pada tapisan isu USG, dapat disimpulkan yang memiliki nilai tertinggi adalah isu belum optimalnya pengelolaan retribusi sampah sesuai dengan Konun Kabupaten Aceh Tamiang nomor 2 tahun 2020 tentang retribusi pelayanan kebersihan persampahan. Selanjutnya, kita tahu bahwa isu tersebut pasti mempunyai sebab dan akibatnya. Yang pertama adalah dari faktor man, yaitu manusia. Yang pertama, petugas tidak tertib retribusi. Yang kedua adalah sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup terbatas. Selanjutnya, sebab itu terjadi karena pengetahuan masyarakat terkait tata cara dan tarif retribusi sesuai Konun. Yang ketiga, terdapat pada metode. Metodenya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya yang keempat adalah kesadaran, yaitu kesadaran dari masyarakat untuk membayar retribusi. Selanjutnya, rancangan aktualisasi. Saya membuat kegiatan. Yang pertama adalah membangun komitmen dengan mentor. Tahapan kegiatan yang pertama menemui mentor secara langsung, membahas permasalahan yang terjadi terkait retribusi sampah, berkonsultasi dan meminta saran dan arahan tentang rencana pelaksanaan kegiatan pada mentor. Yang terakhir adalah meminta izin untuk melakukan kegiatan. Output dari tahapan kegiatan adalah yang pertama, bertemu tatap muka dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai mentor saya. Selanjutnya, mengetahui permasalahan yang terjadi terhadap pengelolaan retribusi sampah, mendapat saran dan arahan dari mentor, mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan. Keterkaitan dengan nilai dasar PNS yang pertama, 1. Berorientasi pelayanan. Saya terus melakukan perbaikan setelah mendapat saran dari mentor. Yang kedua, akuntabel. Saya mengerjakan tugas atas hasil konsultasi bersama mentor dengan cermat dan bertanggung jawab. Ketiga, kompeten. Saya melaksanakan kinerja dengan kualitas terbaik sesuai dengan arahan mentor. Yang keempat, harmonis. Saya menghargai setiap arahan dan saran yang diberikan oleh mentor. Yang kelima, loyal. Saya menjaga nama baik mentor dengan mengerjakan tugas dengan baik. 6. Adaptif. Saya bertindak proaktif dalam melakukan konsultasi bersama mentor. 7. Kolaboratif. Saya melakukan kerjasama dengan mentor untuk memecahkan masalah. Kontribusi terhadap visi misi organisasi. Dalam kegiatan ini menguatkan nilai organisasi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif, yaitu meningkatkan kesolidan antara bawahan dan atasan terkait perihal isu dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, kegiatan yang saya lakukan adalah pendataan jumlah masyarakat atau pelaku usaha yang pernah membayar retribusi. Tahapan kegiatan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, berkoordinasi dengan bendahara penerimaan, mendata masyarakat atau pelaku usaha yang membayar retribusi tahun 2021, mencatat di Excel masyarakat atau pelaku usaha yang membayar retribusi tahun 2021, mendata masyarakat atau pelaku usaha yang membayar retribusi tahun 2022, dan mencatat di Excel masyarakat atau pelaku usaha yang membayar retribusi tahun 2022. Output dari tahapan kegiatan yang telah saya lakukan adalah yang pertama, membangun kerjasama, mendapat data masyarakat atau pelaku usaha yang membayar retribusi, list data masyarakat pelaku usaha, dan mendapat data masyarakat atau pelaku usaha yang membayar retribusi, serta list data masyarakat atau pelaku usaha. Selanjutnya, keterkaitan nilai dasar PNS itu ada pada 1. Berorientasi pelayanan. Saya akan melakukan koordinasi dengan ramah dan cekatan untuk mendapatkan informasi. 2. Akuntabel. Saya akan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 3. Kompeten. Saya akan mencatat informasi dengan akurat untuk menghasilkan kinerja dengan kualitas terbaik. 4. Harmonis. Saya akan menghargai
sebagai bentuk terima kasih atas informasi yang diberikan oleh bendahara penerimaan. 5. Kolaboratif, saya akan melakukan kerjasama untuk mendapatkan informasi. 6. Adaptif, saya akan berinisiatif untuk bertanya kepada bendahara penerimaan sebagai bentuk tindakan proaktif. 7. Loyal, saya akan menjaga kerahasiaan data dan hanya dipublikasikan untuk pihak yang terkait memecahkan masalah. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu dalam kegiatan ini menguatkan nilai organisasi berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif, yaitu memaksimalkan proses pengelolaan data penerimaan retribusi. Selanjutnya, kegiatan yang akan saya lakukan adalah media spanduk, stand banner, dan video untuk menumbuhkan kesadaran dan mengajak masyarakat pelaku usaha untuk membayar retribusi. Tahapan yang saya lakukan adalah yang pertama, mencari konten yang akan disampaikan di dalam spanduk, banner, dan video, mendesain spanduk dan stand banner dengan menggunakan aplikasi Canva atau Photoshop, mencetak spanduk dan stand banner, mengedit video menggunakan aplikasi CapCut, memasang spanduk di depan kantor DLH, memasang stand banner di dekat pintu masuk atau loket pembayaran retribusi, memposting video di Instagram DLH dan YouTube pribadi. Output kegiatan yang saya lakukan adalah konten akan dimasukkan ke spanduk, banner, dan video. Hasil desain spanduk dan stand banner membayar retribusi. Spanduk ukuran 300 cm x 100 cm dan banner ukuran 60 cm x 160 cm. Video pengenalan dinas DLH dan mengajak masyarakat pelaku usaha untuk membayar retribusi. Informasi untuk masyarakat yang melintas di jalan raya dan informasi untuk pembayar retribusi yang datang ke kantor serta informasi untuk pengguna media sosial. Keterkaitan dengan nilai dasar PNS-nya adalah 1. Berorientasi pelayanan, saya akan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Yang kedua, akuntabel, saya akan menggunakan konten yang jujur sesuai dengan kenyataan yang terjadi. 3. Kompeten, saya akan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 4. Harmonis, saya akan membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi. 5. Loyal, saya akan membuat konten yang sesuai dengan tidak mencoreng nama baik instansi. Adaptif, saya akan mengembangkan kreativitas dalam mendesain media sosialisasi. 7. Kolaboratif, saya akan bekerja sama dengan menghargai berbagai pihak untuk menghasilkan media cetak yang berkualitas bagus. Selanjutnya, kegiatan ini menguatkan nilai organisasi berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif, yaitu membantu membangkitkan kesadaran masyarakat dan memberikan informasi bagi masyarakat melalui media cetak dan sosial. Selanjutnya, pembagian brosur ke masyarakat pelaku usaha untuk mengetahui tata cara dan tarif retribusi. Tahapan kegiatannya adalah mengadakan rapat internal kantor untuk menentukan tim. Outputnya adalah keputusan dan list nama tim pembagian brosur. Yang kedua, menyusun nama tim untuk melakukan pembagian brosur. Outputnya adalah surat perintah tugas. Membuat daftar absensi peserta pembagian brosur. Outputnya adalah komitmen dalam pembagian brosur. Selanjutnya, mendesain dengan menggunakan aplikasi Canva dan mencetak brosur. Outputnya adalah brosur yang dicetak pada kertas A4. Selanjutnya, pembagian brosur ke perumahan sekitar. Outputnya adalah diharapkan masyarakat dapat membayarkan retribusi sesuai dengan konun. Pembagian brosur ke pelaku usaha, diharapkan pelaku usaha dapat membayar retribusi sesuai dengan konun. Yang terakhir adalah pembagian brosur pada instansi, diharapkan dapat membayar retribusi sesuai dengan konun. Selanjutnya, keterkaitan dengan nilai dasar PNS. Yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan informasi. Selanjutnya, kegiatan kelima yang saya lakukan adalah melakukan evaluasi. Tahapan kegiatan yang pertama, melakukan wawancara terhadap masyarakat atau pelaku usaha yang hadir untuk membayar retribusi setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Outputnya adalah bahan evaluasi untuk dapat diperbaiki ke depannya. Yang kedua, mendengarkan kritik dan saran dari rekan kerja. Outputnya adalah masukan untuk yang melakukan aktualisasi. Selanjutnya, foto bersama dengan pembayar retribusi dan rekan kerja.
outputnya adalah dokumentasi. Melaporkan kepada mentor, outputnya adalah informasi bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan. Keterkaitan dengan nilai dasar PNS meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi adalah memberikan kontribusi untuk kemajuan DLH yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya, yang keenam adalah video testimoni agenda 4. Tahapan kegiatan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, mencari referensi pembuatan video, yaitu outputnya adalah referensi pembuatan video. Yang kedua adalah kegiatan membuat konten yang akan dimasukkan ke video, outputnya adalah konten video. Selanjutnya, membuka aplikasi CapCut dan memasukkan konten yang telah dibuat. Outputnya adalah kumpulan video atau gambar. Selanjutnya, mengedit video sampai selesai. Outputnya adalah video testimoni. Keterkaitan dengan nilai dasar PNS meliputi orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu melaksanakan tugas sesuai arahan atasan untuk tujuan bersama. Selanjutnya, bisa kita lihat dari matriks jadwal aktualisasi. Yang pertama, saya akan melakukan kegiatan yang pertama pada minggu kedua bulan Juni, yaitu tanggal 12 sampai 16 Juni. Kegiatan kedua akan saya lakukan pada minggu ketiga, yaitu tanggal 19 sampai 24 Juni. Dan dilanjutkan pada minggu keempat, yaitu tanggal 26 Juni sampai 30 Juni. Selanjutnya, kegiatan ketiga akan saya lakukan pada minggu pertama, yaitu tanggal 3 sampai tanggal 7, dilanjutkan tanggal 10 Juli sampai 14 Juli. Selanjutnya, tanggal 17 Juli sampai 21 Juli. Kegiatan keempat akan saya lakukan pada minggu keempat bulan Juli, yaitu tanggal 24 Juli sampai 28 Juli. Dilanjutkan pada minggu pertama bulan Agustus, yaitu tanggal 1 Agustus sampai 4 Agustus. Dilanjutkan pada tanggal 7 Agustus sampai 11 Agustus. Dan kegiatan kelima akan saya lakukan pada minggu ketiga bulan Agustus, yaitu tanggal 14 Agustus sampai dengan 18 Agustus. Dan yang terakhir, kegiatan ini akan saya lakukan pada minggu keempat tanggal 21 sampai 25 Agustus. Sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.